Iya, karena sudah cukup pengetahuannya dan cukup pengalamannya. Betul. Ya, maka melalui surat Al-Kahfi ini kita diminta untuk apa? Sabar. Oh, Ada hikmahnya dan pasti baik. Allah punya big picture yang lebih luas. jadi berarti semua itu harus dihadapi dengan sabar ya Pak? Yes, ya. Kadang kita nggak paham nih, akhirnya nggak sabaran, Iya. emosian tuh, salah memberikan sebuah penilaian, terlalu cepat memberikan judgement. Sering nggak terjadi dalam kehidupan kita? Sering. Karena lack terhadap pengetahuan dan pengalaman. Iya. Ketika kita tidak mampu melihat hikmah dan akhirnya kita tidak sabaran, ketika kita tidak sabaran akhirnya komplain dan mempertanyakan takdir, bener nggak? Iya. Ketika hal itu terjadi, bisa nggak kita memuji kepada Allah? Ayo. Kalau sering komplain, kira-kira kita bisa memuji Allah nggak? Tidak. Hampir yang enggak ya. Tidak. Maka di dalam surat Al-Kahfi ini balik lagi di dalam ayat pertama ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji dan terima kasih ditujukan kepada Allah. Ini loh esensi dari surat Al-Kahfi. Mampu nggak kita memuji kepada Allah ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, peristiwa-peristiwa yang menurut kita tidak adil, atau kita larut dengan komplain-komplain dan akhirnya kita tidak sabar. Ketika kita melakukan itu, maka sulit buat diri kita untuk memuji kepada Allah. Ya, bayangkan, lihat diri kita sekarang. Ketika kita komplain-komplain, kita nggak akan bisa berpikir mengucapkan terima kasih kepada Allah kan? Iya, soalnya kayaknya komplain terus kurang terus. Ya. Contoh yang paling gampang, saya sudah berikan beberapa waktu yang lalu ya. Kan ada kejadian peristiwa nyata tuh. Ada pesawat dari Surabaya terbang ke Singapura dan mengalami kecelakaan kan. Penumpangnya meninggal semua tuh. Tahun berapa tuh? Udah lama tuh. Terus ada satu penumpang ya terlambat tuh. Terlambat cuma 5 menitan doang. Nggak boleh masuk ke gate-nya. Tidak boleh boarding dia. Suruh balik. Padahal kalau ke Singapura udah pasti beli tiket kan. PP. Kemudian udah pasti pesan hotel di sana kan. Ya, hotel di Singapura kan mahal ya. Bagaimana keselnya orang itu ketika dia tidak boleh menaiki pesawat yang sudah dibeli tiket. Kemudian dia balik lagi dengan kesal, dengan gerundel pastinya gitu ya. Sampai di rumah dia nonton TV dan akhirnya dia tahu pesawat yang harusnya dia naiki ternyata mengalami kecelakaan. Nah, pada saat awal dia kesel nggak? Kesel, komplain, ngedumel, dia nggak sabar pada saat itu. Ketika sudah tahu ada hikmah, padahal hitungannya cuma beberapa waktu saja kan, dibukakan pintu hikmah itu, dia bersyukur nggak? Bersyukur. Ya kalau orang Jawa kan untung selamat gitu ya. Kalau naik pesawat itu ya pasti saya menjadi salah satu korban juga tuh. Nah, sekarang kita lihat ya. Ketika dia tidak diizinkan masuk, ya, pasti di situ kan ada kekecewaan, komplain juga, marah juga, kesel kan. Nah, ketika periode itu habis itu dia pulang ke rumah. Di perjalanannya nyaman nggak kira-kira? Iya, kesal. Gerundel. Sampai di rumah masih kesel kan? Masih kesel. Jadi periode di mana dia menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia akan merasa kecewa. Dia tidak akan merasa bahagia. Benar nggak? Sampai akhirnya hikmah itu dibukakan. Ya,
Akhirnya habis itu dia bersyukur. Setelah bersyukur dia bahagia nggak? Bahagia. Dia bahagia. Bahagia. Oke, nah sekarang kita coba tarik lagi. Artinya periode di mana ekspektasi tidak sesuai dengan harapan, ya, starting pointnya di titik itu, maka step berikutnya adalah kita tidak akan merasakan kebahagiaan tuh sampai akhirnya pintu hikmah dibuka, benar nggak? Maka Allah pengen sebenarnya melalui surat Al-Kahfi ini, ya, apa yang kita bisa pelajari? Pasti endingnya itu baik. Jadi kamu sebenarnya bisa bahagia loh dari titik dimana kamu memulai diri kamu itu kecewa. Dengan apa? Pasti ini baik, kemudian ada hikmahnya. Ya Allah, saya belum paham saat ini, tapi saya bersyukur ya Allah. Saya mengucapkan syukur peristiwa ini terjadi. Pasti baik. Jadi bahagia kita kan periodenya jadi panjang. Iya. Ya. Ya kecuali Bapak Ibu sekalian nggak mau, oh nanti setelah hikmahnya saja dibukakan, saya kesal dari sekarang aja gitu ya. Ya silakan, itu pilihan. Ya enggak juga. Ya enggak juga Pak Ustaz. Ya. Kadang rata-rata gitu. Ya, maka wajar nggak kalau Rasulullah meminta kepada kita setiap Jumat belajar kembali dari surat Al-Kahfi. Kadang kan kita lupa ya. Ya, kalau misalnya kita menghadapi sebuah peristiwa kemudian langsung ingat gitu ya, kan gampang ya. Ya, karena sulit maka setiap Jumat di-remind kembali, setiap Jumat diingatkan kembali. Tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya kita memuji kepada Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah. Kan kita sudah belajar. Kata kunci supaya kita bahagia, falyafrahu pada saat itu ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di surat Yunus ayat 58 tuh. Katakanlah dengan karunia dan nikmatnya Allah, maka kamu berbahagialah. Maka mereka berbahagialah. Jadi kata kunci untuk berbahagia apa? Bersyukur. Maka melalui surat Al-Kahfi ini diminta untuk bersyukur saat kita kecewa. Dahsyat berarti surat Al-Kahfi ya Pak Ustaz. Iya. Nah, kalau tahu Al-Quran kayak gini, kita kan sebenarnya nggak perlu ikut training motivasi ya sebenarnya. Iya. Ustaz, Ya, definisi bersabar itu batasannya sampai apa? batasannya sampai. Oke. Ada yang bisa bantu tuh jawab. Sampai kapan tuh? Sampai dibukakan itu. Sebenarnya kalau sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Oke. Coba buka sekarang surat Al-Baqarah ayat bentar. 154. Kita sudah belajar kok waktu itu. Nah, 154 tuh, benar. 155, sorry. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kamu udah pasti benar-benar akan diuji dengan berbagai macam hal, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan segala macamnya. Ya. Wa basyiris sabirin. Dan ucapkan selamat kepada orang-orang yang sabar. Berarti yang diucapkan selamat ini kan berarti orang-orang yang sukses, bener nggak? Iya. Nah, oke, coba kita sekarang analisis data, bagian sebelumnya tuh. Diuji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa,
Berarti suksesnya apa? Kita berpikir mungkin, oh kalau jadi orang kaya, oh kalau jadi pejabat, oh kalau punya jabatan, oh kalau sudah punya tabungan yang banyak, oh kalau sudah punya investasi, maka itu orang sukses. Kita kan berpikir seperti itu. Iya. Tapi logika itu tidak ada di dalam ayat itu. Allah langsung jawab, wabasyiris sobirin. Orang sukses itu ucapkan sukses, ucapkan selamat kepada orang-orang apa? Yang sabar. Jadi ternyata kesuksesan itu kalau kita menjadi pribadi yang sabar. Bukan kayanya loh, bukan jadi pejabatnya, bukan punya uangnya, bukan punya investasinya, bukan punya perusahaannya loh. Jadi sukses itu kalau kita sabar. Nah sekarang kita lihat realitas kehidupan gitu ya. Ketika kita dulu jadi bawahan, bisa sabar kan? Diomelin sama atasan, sabar. Bener nggak? Benar, nurut aja. Ya, ketika masih jadi dokter junior, dimarahin sama senior, bisa sabar. Tapi ketika sudah naik level, udah naik tingkat, sudah jadi atasan, sudah jadi bos, malah nggak sabar. Udah beda cerita sama kamu. Udah beda cerita. Padahal ujung ayat ini, yang sukses itu jadi sabarnya. Betul. Yang tadi Mas Imam Zarkasi mengatakan sabar itu kalau seperti itu nggak ada batasnya. Kadang-kadang kan kita dibenturkan dengan realitas. Saya itu sudah sabar dengan kamu, tapi sabar saya itu ada batasnya. Ya, biasanya kan kalau itu skrip sinetron ya biasanya. Iya. Oke. Kalau seperti ini, wabasyiris sobirin, ternyata ujung dari kesuksesan itu adalah menjadi pribadi yang sabar. Siapa yang bisa menjadi pribadi yang sabar? Semua orang bisa kan? Iya, kalau cuman yang sukses itu jadi dokter, kemudian jadi presiden, jadi menteri, jadi manajer, jadi GM, jadi direktur, jumlahnya kan sedikit. Kan kasihan orang nggak punya potensi untuk bisa sukses kan. Ternyata luar biasanya di dalam surat Al-Baqarah ini langsung ujungnya wabasyiris sobirin. Simpel kan sebenarnya logikanya di dalam ayat ini kan. Simpel sekali kalau bisa, tapi berat. Iya. Makanya karena berat suruh ngaji terus. Sip. Oke. Balik lagi ke Al-Kahfi ya. Jadi sudah dicatat ya poin-poin penting di dalam surat Al-Kahfi ini. Kamu nggak akan sanggup sabar karena kamu nggak memiliki pengetahuan. Ya benar, gitu ya, benar gitu ya. Terus banyak peristiwa-peristiwa yang menurut kita langsung kita berikan judgement, langsung berikan penilaian. Tuh, saya itu benar. Tuh, anak itu dididik kayak gitu salah tuh, gitu ya. Kadang-kadang kan kita komen terhadap orang lain, padahal ada hikmah yang lain yang sebenarnya Allah pengen sajikan gitu ya. Cuman belum episode terakhirnya gitu ya. Karena ada big picture-nya. Nah, ini yang kita harus pahami ya. Jadi ketika kita hanya fokus kepada hal yang kecil yang di hadapan kita, tanpa kita bisa melihat big picture-nya, akhirnya kita nggak sabaran. Berarti kalau surat Al-Kahfi itu untuk orang yang hidup ya Pak Ustaz ya? Iya, betul. Kalau kita belajar surat Yasin juga, itu hikmahnya itu banyak hikmah yang penting buat orang yang hidup loh. Dari kajian isinya loh ya. Jadi bukan yang kajian isinya, bukan yang amalan harus begini gitu ya Pak Ustaz. Ya, Kan banyaknya ya mungkin beda-beda ya Pak Ustaz, yang ada yang harus amalan begini, harus dibaca begini, tergantung. Makanya tugas kalau saya memfokuskan bagaimana kita membedah isinya, kemudian habis itu kan kita mulai berpikir dan menganalisis ya. Oh, kenapa kok kayak misalnya
Rasulullah itu meminta kepada kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, kemudian kita mulai berpikir kan, apa sih sebenarnya kandungannya? Seperti itu. Tapi kalau dibaca sendiri nggak dijelaskan, agak kurang gimana juga ya Pak Ustadz ya. Kalau didiskusikan gini agak jelas gitu. Ya, ya. Jadi memang Quran itu kan petunjuk ya, petunjuk, dan memang kita perlu belajar ya, belajar isinya. Kemudian dari awal kan saya selalu mengajak untuk berpikir ya, untuk berpikir, kemudian melihat hubungan antara ayat per ayat, sehingga apa? Logika kita itu terasah tuh ya, terasah. Kemudian ketika kita melihat, oh iya ya, sehingga kita bisa menemukan nantinya, bisa menemukan masing-masing pribadi kita, oh ini ya. Kemudian tinggal kita confirm kembali gitu ya. Makanya metode yang kita bawakan sebenarnya adalah kita membuka Al-Quran ya, masing-masing membuka Al-Quran gitu ya. Kemudian mencoba membaca sendiri, kemudian kita berdiskusi seperti sekarang, akhirnya mencoba menginternalisasi gitu ya. Sehingga kita, oh iya ya, saya paham ya. Ya. Kalau kajiannya mungkin kita akan pengajian ini kan akan lewat kan sebenarnya. Tapi Al-Qur'annya kan tetap bersama kita. Ya. Dan ekspektasinya sebenarnya harapannya adalah ibu bapak sekalian menginternalisasi, memahami gitu ya. Kemudian habis itu kan merubah pola pikir, setelah pola pikirnya berubah, actionnya kan akan berubah juga, benar gak? Actionnya akan berubah. Kemudian setelah itu, maka karena sudah paham, maka punya kewajiban sebenarnya. Kewajibannya apa? Mengajarkan kembali kepada orang lain. Jangan dipek sendiri gitu ya. Oh iya saya paham untuk diri saya sendiri gitu ya. Nggak cukup. Karena kan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi ini Ustaz. Ya. Jadi poinnya dari ini yaitu apa yang kita lihat dari fenomena kehidupan kita kan mungkin terlihatnya negatif ya Ustaz. Mungkin karena keterbatasan yang kita miliki sehingga kita itu terlalu mudah untuk menjudge bahwa hal tersebut adalah negatif tanpa mempertimbangkan bahwa kita itu sebenarnya belum paham gitu, terhadap fenomena tersebut. Ya, benar. Jadi kan memang ini latihan seumur hidup ya. Karena kan peristiwa yang kita hadapi, yang kita lihat setiap waktunya kan berganti-ganti ya. Sampai nanti akhirnya kita paham, oh iya ya ternyata ini ya, oh kemarin tuh salah ya, kemudian kita koreksi. Ya. Seakan-akan Allah melalui surat Al-Kahfi ini, hei kamu semua itu seperti sosoknya Nabi Musa. Ya, cepat padahal sudah dikasih nasihat gitu ya, sabar, kamu nggak punya pengetahuan, udah mengatakan insya Allah aku akan sabar. Realitasnya apa? Sabar, cepat melakukan judgment ya. Dan memang salah satu karakter dari Nabi Musa itu kan cepat ya, reaktif ya, responsif gitu ya. Ada kezaliman yang ada di hadapannya. Masih ingat peristiwa di negeri Mesir yang Bani Israel dianiaya oleh orang Mesir, dibela oleh Musa, kemudian ditonjok sekali tonjok, meninggal dunia karena menyaksikan ketidakadilan di hadapannya dia. Jadi benar tadi banyak hal yang kadang kita tidak pahami gitu ya dalam realitas kehidupan kita, kemudian kita gampang sekali mengeluarkan judgment ya terhadap hal itu. Kemudian di kemudian hari akhirnya kita baru paham bahwa oh judgment saya kemarin salah. Nah ini pembelajaran ya buat kita. Oke, thank you Mas Imam. Pak Ustadz? Ya.
Jadi bagaimana antara sabar, pasrah, Hmm. ikhlas, Hmm. antara ketiga itu, Sabar, eh, pasrah pasrah, dan ikhlas. ikhlas. Ya, ya tiga-tiganya semuanya harus ada di dalam diri muslim tuh. Iya, Ya. tapi maksudnya gimana ya Om? Ini apa? Kalau Iya, sabar itu gimana ya? Kan kalau pasrah itu kan ya udah menerima gitu kan. Tapi kan nggak bisa terima gitu aja gitu loh Pak Ustadz. Jadi Oke. kan harus Ya, ya, ya. Ya, ya. Intinya Oke, memang oke. asalnya. Oke. pasrah, ikhlas, Ya, ya. sabar. Ya. Saya mencoba menangkap hal yang lain sih. Kadang-kadang kan gini ya. Kita di Indonesia terutama di culture Jawa ya, nerimo, pasrah gitu ya. Wes sabar pasrah aja gitu ya. Akhirnya pasif tuh, pasif. Oh iya. Padahal makna pasrah dan ikhlas itu setelah kita berusaha loh. Jadi nggak pasif harus. Sabar itu bukan pasif, sabar itu aktif. Coba balik lagi surat Al-Baqarah tuh, karena belum selesai tuh. Yuk, 154-nya. Biar paham ininya konteks ya. Oke. Oke, coba ayat 53 dulu supaya dapat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh tidak ada keraguan, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, poinnya kan diminta untuk sabar. Oke, sekarang kita lihat ayat 154. Ada yang bisa bantu baca? Kasus 54. Ya, 154. Ayatnya dibaca, Ustaz. Langsung aja terjemahan juga boleh. Dan janganlah katakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ayat 154 itu bercerita tentang orang yang berjuang di jalan Allah, Ya, Ustaz. yang meninggal, yang mati syahid, benar nggak? Iya. Mati syahid. Oke, kita lihat satu ayat sebelumnya, 154. Tentang orang-orang yang sabar, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Benar ya? Oke, apa hubungannya ayat 154 ini kok tiba-tiba kayak ngejeda saja? Kok kayaknya nggak berkorelasi ya? Oke, kita baca lagi ayat 155 tadi ya, bahwa kamu pasti benar-benar akan diuji dengan berbagai macam hal, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan yang lain-lain. Ya, ucapkan selamat kepada orang-orang yang sabar. Artinya masih satu tema nggak ayat 154 ini tentang sabar? Masih. Masih. Masih, Ustaz. Oke, berarti puncak dari kesabaran itu Allah memberikan contoh orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalannya Allah, itu orang-orang sabar loh. Mereka meninggal loh, berjuang, berikhtiar. Iya. Ikhlas nggak mereka melakukan itu? Ikhlas. Ikhlas. Nah, pertanyaannya, apakah mereka sabarnya diam saja, tidak berperang? Enggak. Tidak. Berarti sabar itu apa? Aktif loh. Jadi yang pepatah orang Jawa itu nggak nyambung ya Pak Ustadz ya. Ya, bisa saja penafsirannya sebenarnya.
Jadi sabarnya itu adalah sabar yang oke, saya lebih kalem sekarang, saya lebih tenang gitu loh. Saya akan action ini nih. Itu loh yang sebenarnya. Yang ingin yang kita pengen capai. Ya. Jadi kayak misalnya peristiwa yang terjadi di Nabi Musa segala macam, ya harusnya lebih kalem kan? Iya. Oke, renungkan dulu baik-baik. Ini apa hikmahnya apa gitu ya. Kemudian habis itu baru action. Ya. Jadi sabarnya itu adalah sabar yang aktif. Ya. Ya. Bahwa nanti ditentukan oleh Allah nasibnya seperti apa, baru nerimo. Nerimonya itu kan ikhlasnya gitu ya. Tapi nggak dari awal itu, wah mereka mau merangin saya diam saja nih, saya sabar. Saya sholat sama puasa saja deh. Nggak seperti itu gitu ya. Jadi tetap action tuh, tetap action. Misalnya, misal gini, saya kasih contoh ini. Bukankah dunia itu adalah surganya buat orang-orang kafir? Ya. Kalau muslim itu nanti di dalam surga nantinya. Ketika di akhirat, setelah akhirat kelak. Oh, kalau seperti itu ya udah kita mending ibadah saja, fokus gitu lah. Sabar kita nerimo pendapatannya ya asal cukup, ya secukupnya saja. Ya wis ben wong lain. Nah, apakah itu sabar? Apakah itu sabar? Bukan. Itu pasrah. Nyerah itu namanya. Tidak ada fighting spiritnya.